Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya Tuhan yang katanya penuh kasih, kok sepertinya mengizinkan penderitaan ada di dunia ini? Ini pertanyaan yang udah ada dari zaman dulu dan bikin banyak orang bingung. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba mengupasnya lewat sebuah kerangka teologis yang menarik, yang membedakan antara hukuman akhir dan disiplin yang penuh kasih. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Penderitaan itu sebenarnya kutukan atau justru sebuah pelajaran? Karena cara kita menjawab pertanyaan ini bakal sangat mengubah cara kita memandang setiap kesulitan yang kita hadapi dalam hidup. Jadi gini, menurut sudut pandang yang akan kita bedah, penderitaan itu nggak pernah acak. Sama sekali. Setiap kesulitan, entah itu besar atau kecil, dipandang sebagai sebuah pesan yang punya makna moral dan spiritual. Nah, ini ide intinya yang jadi dasar dari semua yang akan kita bicarakan. Sekarang, mari kita masuk ke konsep utamanya nih. Kunci buat memahami teka-teki ini ternyata terletak pada pemahaman bahwa ada dua jenis tindakan ilahi yang sangat berbeda, meskipun mungkin ya rasanya sama-sama seperti hukuman. Lihat deh perbandingannya di sini. Di satu sisi, ada yang namanya hukuman penghakiman. Tujuannya, keadilan. Sasarannya, mereka yang menolak Tuhan. Dan hasil akhirnya, ya, penghakiman akhir. Nah, di sisi lain, ada hukuman pendisiplinan. Tujuannya beda banget, untuk memperbaiki dan memurnikan. Sasarannya juga beda, umat pilihan Tuhan. Dan hasilnya, pemulihan dan pertumbuhan. Keduanya emang sama-sama terasa sakit, tapi tujuannya, wah, jauh beda. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh klasiknya yuk. Untuk hukuman penghakiman, kisah Firaun di Mesir. Firaun ini kan contoh yang pas banget buat orang yang secara sadar menentang Tuhan. Udah dikasih peringatan berkali-kali, hatinya malah makin keras. Jadi akibatnya, 10 tulah yang menimpa Mesir itu bukan pelajaran untuk mendidik dia. Bukan, itu murni demonstrasi keadilan Tuhan yang nggak bisa dihindari. Dan kutipan ini, wow, bener-bener nangkep esensinya. Hukuman buat Firaun itu, kalau kita lihat dari kacamata teologi ini, jadi semacam pameran publik akan kekuasaan dan keadilan ilahi. Jadi jelas ya, ini bukan soal memperbaiki, tapi soal menegakkan keadilan. Nah, sekarang kita pindah ke sisi sebaliknya. Kalau tadi Firaun itu contoh penghakiman, sekarang kita lihat Raja Daud. Dia ini contoh utama dari pendisiplinan yang penuh kasih. Daud juga kan jatuh ke dalam dosa yang sangat besar, dan konsekuensinya berat, menyebabkan penderitaan di keluarganya. Tapi, nah ini bedanya, respons Daud. Waktu ditegur, hatinya nggak jadi keras, justru hancur, dan dia bertobat. Makanya, penderitaan yang dia alami tujuannya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memulihkan dia. Dengerin deh kata-kata Daud sendiri di Mazmur 51. Ini menunjukkan tujuan akhir dari pendisiplinan itu apa? Bukan kehancuran total, tapi hati yang hancur supaya bisa pulih lagi hubungannya dengan Tuhan. Jadi poin kuncinya bukan di seberapa berat penderitaannya, tapi gimana respons hati kita. Oke, jadi muncul pertanyaan kan, kenapa sih Tuhan kok caranya beda-beda gini? Jawabannya, menurut kerangka ini ya ada di dalam sifatnya sendiri, di mana keadilan dan kasih yang kelihatannya bertentangan, malah bekerja sama dengan sempurna. Jadi gini, dalam cara pandang ini, Tuhan itu adil sekaligus penuh kasih. Hukuman penghakiman buat Firaun itu menunjukkan sisi keadilannya yang nggak bisa diganggu-gugat, sementara hukuman pendisiplinan buat Daud itu menunjukkan sisi kasihnya yang mendidik. Keduanya itu adalah dua sisi dari karakter yang sama. Wah, kutipan dari John Calvin ini pas banget buat merangkum semuanya. Idenya adalah, bahkan disiplin yang paling menyakitkan sekalipun, bagi umatnya, itu berakar pada keinginan yang penuh kasih untuk pemulihan, bukan kehancuran. Oke, kalau ada dua jenis hukuman, ini artinya ada dua tujuan jangka panjang yang beda banget. Yuk, kita lihat kemana masing-masing jalan ini pada akhirnya membawa seseorang. Nah, ini dia petanya, jelas banget, titik awalnya sama, dosa manusia. Tapi di sini ada persimpangan, dan yang menentukan kita ambil jalan mana adalah respons kita. Jalur A, hati yang keras, membawa pada hukuman penghakiman dan kehancuran. Sebaliknya, jalur B, yaitu hati yang hancur dan bertobat, membawa pada disiplin kasih yang tujuannya untuk pemulihan. Beda banget kan akhirnya? Dan ya, inilah tujuan akhir dari disiplin itu, transformasi positif. Bisa kita bayangin seperti seorang pandai besi yang memurnikan logam di dalam api. Prosesnya panas, menyakitkan, tapi tujuannya apa? Untuk menghilangkan semua kotoran dan menghasilkan sesuatu yang murni dan berharga.
Baiklah, ini semua teologi yang menarik. Tapi, terus gunanya buat kita apa saat kita sedang menghadapi penderitaan? Nah, mari kita bahas sisi praktisnya untuk orang percaya. Jadi, ini semacam perangkat buat kita. Pertama, coba renungkan. Apakah penderitaan ini peringatan atas dosa? Kalau iya, responsnya adalah pertobatan. Atau apakah ini proses pemurnian untuk pertumbuhan iman? Kalau iya, respons yang tepat adalah berserah dan percaya. Bukan percaya pada rasa sakitnya ya, tapi pada tujuan baik di baliknya. Oh iya, dan penting nih, gagasan ini tuh nggak cuma berlaku untuk kita sebagai individu loh. Komunitas iman, seperti gereja, juga diyakini bisa mengalami proses koreksi dan pemurnian. Contohnya, 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Mereka ditegur keras agar bisa dipulihkan, bukan dihancurkan. Kita tutup dengan sebuah pemikiran akhir yang kuat dari Martin Luther. Dia bilang, salib adalah sekolah bagi orang Kristen. Maksudnya, di sanalah Tuhan mengajarkan kita bahwa kasih dan penderitaan itu ibarat dua tangan dari Bapa yang sama. Nah, ini menyatukan semua yang telah kita bahas. Dalam kacamata iman ini, penderitaan tidak pernah sia-sia. Ia bisa menjadi tangan keadilan yang menghakimi atau tangan kasih yang memurnikan.